Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Anjani. Di sini saya akan menjawab tentang review materi kurikulum dasar Bimba A.I.U.E.O. Apa yang sudah sahabat pelajari dari training hari ini pada materi kurikulum dasar Bimba? Apa ya? Materi kurikulum dasar Bimba A.I.U.E.O. Di sini saya mendapatkan 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan kurikulum dasar. Yang kedua, dasar hukum dalam penerapan metode Bimba. Yang ketiga, metode Bimba itu sendiri. Yang keempat, manfaat penerapan metode Bimba. Yang kelima, dampak tidak menerapkan metode Bimba. Dan yang keenam, bermain sambil belajar. Yang pertama, pengertian dan tujuan kurikulum dasar. Kurikulum dasar Bimba adalah kurikulum yang mendasari seluruh kurikulum yang ada di Bimba A.I.U.E.O. Tujuan dari materi kurikulum dasar Bimba adalah agar kita mengetahui, memahami, menerapkan, dan mensosialisasikan metode Bimba. Yang kedua, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Pada teori belajar dalam psikologi pendidikan, ada 3 hukum yang saling berkaitan. Yang pertama, the law of the effect, yaitu hukum sebab akibat, the law of the exercise, hukum latihan, dan the law of the readiness, yaitu hukum kesepian. Yang ketiga, metode Bimba. Pada metode Bimba ini ada 3 metode utama dan metode penunjang. Metode utama adalah fun learning, small step system, individual system, dan satu metode penunjang yaitu adalah variation skill. Fun learning. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak dengan memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik dan anak belajar karena keinginan sendiri. Dan small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Contohnya, anak ini suka berlarian, kemudian kita harus membuatnya ketertarikan sendiri seperti kesukaan anak tersebut. Jadi anak tersebut itu mengalihkan perhatiannya kepada kita dan dia juga belajar dengan kesenangan sendiri gitu. Tujuannya agar proses belajar itu menyenangkan dan menikmati kegiatan itu. Dan individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Artinya, anak tersebut yang berperan aktif dalam bermain sambil belajar. Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Tujuannya agar anak tersebut merasa tidak bosan lagi. Yang keempat, manfaat menerapkan metode Bimba, yaitu dengan proses bimbingan ini anak akan sepenuhnya menyenangkan dan akan mengulangi kembali kegiatan ini dengan sendirinya tanpa paksaan siapapun. Yang kelima, dampak tidak menerapkan metode Bimba. Yang pertama, anak merasa bahwa belajar adalah beban baginya. Yang kedua, anak akan terpaksa belajar dan tidak mau mengulangi kegiatan itu yang telah diajarkan. Yang ketiga, anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Yang keempat, anak akan menjadi generasi benci belajar. Yang keenam, bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain dengan menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba A.I.U.E.O. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.